Ya, Silakan terima Pak. kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman bersama-sama, khususnya yang sedang ramai di jagat maya, yaitu mengenai rapture tanggal 23 Oktober tahun 2025. Ya, saat ini saya sedang ada di Comfort Inn Hotel di Rapid City, South Dakota, USA, di mana di Amerika saat ini hari Selasa tanggal 23 Oktober tahun 2025 jam 6.17 pagi. Saya akan berbicara pagi ini atau malam hari jam 7 lebih di Indonesia, di mana kehebohan terjadi beberapa hari yang lalu ketika ada nubuatan yang menyatakan bahwa rapture akan terjadi tanggal 23 September tahun 2025. Semua orang Kristen heboh karena dikatakan bahwa statement tanggal 23 Oktober tahun 2025 adalah pernyataan Ruach HaKodes. Namun kenyataannya tidak terjadi, kan? Sekarang tanggal 23 September tahun 2025 malam hari di Indonesia dan pagi hari di Amerika. Terbukti saya masih bisa berbicara dengan Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan karena kita ini tidak rapture loh, tetapi karena memang belum ada rapture atau pengangkatan orang beriman kepada Yeshua HaMashiach. Nah, dengan kejadian tersebut ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Saat ini saya akan menyampaikan 3 hal saja dari pernyataan katanya adalah Roh Kudus atau Ruach HaKodes, tapi ternyata tidak terjadi. Yang pertama, dengan tidak terjadinya rapture yang katanya dari Ruach HaKodes itu dan ternyata gagal, itu bukan berarti rapture tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi saya katakan bukan berarti rapture tidak akan pernah terjadi. Alias kitabnya salah atau Ruach HaKodes yang memberikan statement tersebut yang salah. Melainkan karena yang memberikan statement bahwa tanggal 23 September tahun 2025 akan rapture, itu jelas bukan Ruach HaKodes. Tetapi setanlah yang bikin gaduh agar setidak-tidaknya ketika tidak terjadi rapture, orang jadi meragukan firman Tuhan. Lalu siapa yang memberikan statement bahwa dirinya adalah Ruach HaKodes? Tidak lain adalah setan yang bisa menyamar sebagai malaikat terang, seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan tidak heran karena Satan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Maka setanlah yang mengelabui dengan menyamar sebagai Ruach HaKodes. Dan tentu saja bisa menyamar seperti itu. Karena setan itu pekerjaannya meniru pekerjaan Bapa Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, pencetus pertama yang menyatakan bahwa tanggal 23 September tahun 2025 yang kurang jeli sehingga dikelabui setan. Jadi bukan karena Ruach HaKodesnya yang salah, tetapi karena pencetus pertamalah yang kurang jeli sehingga dikelabui setan, yang mengakibatkan kegaduhan dalam dunia kekristenan. Namun perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa hal itu Tuhan izinkan agar orang tahu bahwa harinya sudah dekat. Karena akan tampil pengejek-pengejek seperti yang tertulis juga di dalam kitab 2 Kepa atau 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4, di mana ayatnya mengatakan dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari yang terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan
sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat yang keempat. Dan yang berkata, di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Jadi memang Tuhan izinkan ada orang yang dikelabui setan, sehingga akan pada akhirnya timbul pengejek-pengejek. Artinya bahwa firman-Nya akan benar-benar terjadi. Karena di dalam 2 Kota 3 ayat 3-4 tadi dikatakan bahwa di manakah janji mengenai kedatangannya, karena sejak dahulu leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Buktinya kita saat ini masih bisa berkomunikasi di dalam dunia ini. Dan sekali lagi bukan karena kita tidak rapture dan tidak terjadi berita adanya orang yang hilang karena rapture atau pengangkatan. Itu hal yang kedua. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa sampai ada orang yang dikelabui, ada setan yang menyamar menjadi malaikat terang, yaitu menjadi Ruach HaKodes, sampai akhirnya terkelabui. Saya katakan antara dunia supranatural atau spiritual dengan teologia itu harus seimbang. Artinya pernyataan roh juga harus diuji. Jika tidak sesuai dengan firman, berarti salah meskipun yang menyatakan mengaku sebagai Ruach HaKodes. Artinya Ruach HaKodes lah yang menyatakan itu. Bahwa tanggal 23 September tahun 2025 akan terjadi pengangkatan, itu Ruach HaKodes palsu, yaitu setan yang menyamar jadi Ruach HaKodes, karena jelas-jelas firman-Nya menyatakan dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi demikian. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di sorga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Artinya hanya Yeshua HaMasyiah dan Bapa Yahweh saja yang tahu. Karena Yeshua HaMasyiah itu Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Maka firman-Nya menyatakan bahwa di dalam kitab Injil Yohanes atau Yohanes 10 ayat yang ke-30 dikatakan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Ani waha'af ekhad. Bukan hanya itu, juga ditulis di dalam kitab Injil Yohanes 12 ayat yang ke-45. Di situ mengatakan, dan siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Juga di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, dan karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Juga dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-23, yang menyatakan, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi jelas di sini bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Jadi ketika Yeshua turun dalam dunia ini menjadi seperti manusia, Yahweh-nya ada, Yeshua-nya pun ada. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh orang yang menganut Tritunggal. Kenapa? Karena sebetulnya istilah Tritunggal itu merupakan istilah yang dipakai oleh bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu bagaimana, bukan Tuhan itu ada berapa. Tetapi karena ada
tri, istilahnya tiga, dan tunggal itu satu, maka manusia terjebak dengan istilah angka. Artinya tiga pribadi yang satu. Kalau yang namanya tiga pribadi ya ada tiga. Jadi kalau mau menggunakan istilah Tritunggal, yang benar adalah tunggal tri. Satu tetapi bermanifestasi dalam tiga wujud yang berbeda. Nah, kenapa orang yang terkontaminasi dengan ajaran Helenisme itu tidak bisa menerima? Karena melogikakan Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Bukan karena tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan itu bisa masuk akal, justru itu yang bukan Tuhan. Dan tadi dikatakan di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Artinya ini kitab yang mengandung makna sinergi. Artinya siapa yang membenci Bapa Yahweh, ya sama saja dengan membenci Yeshua HaMasiah. Karena itu istilah yang mengatakan, yang penting Yeshua HaMasiah atau yang penting Yesus Kristus misalkan. Tidak bisa, karena firman-Nya tidak mengatakan begitu. Antara Yeshua dengan Yahweh itu seperti koin yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi tidak bisa hanya Yeshua saja, tidak bisa hanya Yahweh saja. Harus dua-duanya, karena Yeshua itu ya Yahweh itu sendiri yang dalam wujud seperti manusia. Jadi terjemahan dari kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kitab Matius atau Matius 24 ayat yang ke-36, yang mengatakan tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Nah, ini ada istilah, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu merupakan salah terjemahan. Karena Yeshua tidak tahu kapan datang kembali untuk mengangkat umatnya. Artinya, berarti Yeshua itu beda dengan Yahweh. Dan bertentangan dengan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Maka yang benar adalah yang Yeshua itu adalah Yahweh. Karena tahu kapan Yeshua akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kalau Yeshua tidak tahu kapan mau datang kembali saat ini sangat tidak masuk akal. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian mau ikut Zoom ini saja sudah tahu terlebih dahulu. Apalagi Tuhan. Jadi tahu kapan dia akan datang kembali. Jadi sekali lagi kalau tidak tahu kapan mau datang kembali, itu sangat tidak masuk akal. Kita yang manusia biasa saja, kalau mau ke suatu tempat pun tahu, bahkan dirancang dulu kok. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kapan akan terjadinya rapture? Saya katakan untuk masalah ini tidak usah meributkan harinya rapture kapan. Karena pasti rapture itu akan terjadi yang tidak kita ketahui. Yang kita ributkan seharusnya adalah seperti yang ada di kitab Injil. Lukas pasal 18 ayat yang ke-8 yang berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, bahwa aku akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ributkan adalah untuk dipermasalahkan adalah apakah kita beriman kepada Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMasiah, Waruach HaKodesh. Bukan karena organisasi atau karena hubungan kekeluargaan di dalam gereja, melainkan karena Elohim yang hidup dan menghidupi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini.
Sebab sekarang ini ada banyak orang bergereja bukan mencari kebenaran, tetapi karena organisasi dan karena kekeluargaan. Artinya gereja itu mau benar atau salah, pokoknya dari dulu saya ada di situ. Jadi saya tidak akan kemana-mana. Nah ini sudah seharusnya dirombak. Karena kitab Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 dikatakan, menjelang kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua kali, akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Kalau di Indonesia, pemulihan segala sesuatu terjadi tentang namanya. Dan ini juga dipulihkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kalau di Amerika sekarang ini, pemulihannya adalah tentang pertobatan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Amerika sekarang ini orang berdoa di sekolah saja merupakan larangan. Sehingga Charlie Kirk kemarin harus terbunuh karena dibunuh oleh seseorang yang mengaku anak pendeta dan dia adalah LGBT. Sehingga di Amerika saat ini berita yang masih santer adalah terjadinya pertobatan massal anak-anak muda karena Tuhan izinkan ada seorang martir yang bernama Charlie Kirk. Dan sekarang di Amerika sedang terjadi revival besar-besaran. Kemarin saya mendengarkan berita seharian yaitu tentang memoriam atau untuk mengingat kembali masa-masa Charlie Kirk masih hidup. Terjadi kebaktian kebangunan rohani besar-besaran selama 1 hari penuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi masalahnya adalah ketika Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali, adakah iman kita di atas muka bumi ini beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah dan Ruach HaKodes atau tidak? Kenapa? Karena Yahweh itu tidak hanya berbicara soal nama, tetapi bicara soal keselamatan. Karena di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh wa nibal adai Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Demikian pula di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 dikatakan, barang siapa yang berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Kikol asyer yikra besem Yahweh yimalek. Jadi tidak yang berseru dalam nama Allah. Karena Allah itu bukan Tuhan kita. Kristen Arab memang menggunakan Allah, tetapi iman percaya kita tidak berakar ke orang Kristen Arab, melainkan ke Ibrani. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Kristen Arab pun sekarang sedang terjadi revival pemulihan nama Yahweh dan Yeshua HaMasiah. Karena sebutan untuk Tuhan itu bukan Allah, melainkan ilah. Jadi untuk masalah ini Bapak Ibu bisa belajar dari YouTube saya, bisa diambil di https://sinodegpf.org/sanggahan/. Nah, di situ semua sanggahan-sanggahan saya terhadap para pendeta ada dan bisa dipelajari. Jadi sekali lagi, jika Bapak Ibu Saudara sekalian beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMasiah, jawabannya ya, rapture itu mau terjadi kapanpun tidak masalah. Karena kedatangan Tuhan itu bukan saat rapture juga, tetapi saat kehidupan di bumi Bapak Ibu Saudara sekalian sudah berakhir. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu sudah langsung countdown atau menghitung mundur. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ayub atau Ayub pasal 14 ayat yang ke-5.
di sana dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab hari-harinya sudah ditentukan, jumlah bulan-bulannya ada bersamamu, dan engkau telah menetapkan batas-batasnya, dan dia tidak dapat melangkainya. Jadi ketika manusia hidup itu sudah ada batas akhirnya. Jadi setiap hari kita itu mendekati hari kematian kita. Nah sekarang persiapkanlah saja kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan setiap waktu, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan mati. Saya ingatkan, untuk mati tidak harus tua, untuk mati tidak harus sakit. Jika waktunya tiba, ketika saat sedang mengendarai mobil, mobilnya menabrak dan orang mengidentifikasi kena serangan jantung. Jika waktunya tiba, saat naik sepeda atau olahraga, orang mengidentifikasi kurang oksigen. Jika waktunya tiba, saat khotbah di belakang mimbar, saat nonton TV, saat menari dan sebagainya, apakah bisa? Tentu saja bisa. Karena itu tidak ada orang yang tahu kapan kita meninggal. Kalau tahu enak, kita hidup sesuka hati kita. Kemudian ketika kita mau meninggal 5 menit lagi, kita siap-siap. Kita siapkan petinya juga, lalu kita tiduran setelah mandi dan berhias sendiri. Kemudian tinggal menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, kek, langsung mati. Begitu. Itu enak sekali. Karena itu, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan meninggal, ya mari kita berjaga-jaga. Jaga iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, serta jaga kehidupan kita agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Jadi jika waktunya tiba kapanpun bisa, tentu saja bisa. Itulah sebabnya melalui renungan pada pagi hari ini di Amerika dan malam hari di Indonesia, saya hanya mengimbau tidak usah meributkan tentang kapan rapture terjadi. Tetapi ributkanlah apakah kita memiliki iman yang sejati ketika Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Karena rapture itu pasti terjadi. Kalau kita membaca di dalam kitab Torah, ada 7 hari raya yang semuanya digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Hanya satu yang belum, yaitu Yom Teruah atau peniupan sangkakala atau peniupan nafiri, di mana Yeshua datang kembali bersama dengan para malaikatnya. Nah, oleh karena itulah maka melalui renungan singkat ini kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton Zoom ini, supaya kita beriman kepada Bapa Yahweh. Jadi kalau kita berimannya kepada Allah, maka kita akan masuk ke surganya Allah. Kita hormati saja umat Islam yang menggunakan Allah. Kita tidak usah meributkan, karena memang di dalam kitab berbahasa Inggris sendiri tidak ada kata Allah. Itu tidak masalah. Kalau tadi sebelum mulai sempat ada perbincangan antara Ibu Mikana dengan siapa tadi, yang dikatakan bahwa ada orang Kristen yang meributkan tentang nama Yeshua. Abu Janda saja mengatakan bahwa nama asli Yesus itu bukan Yesus, tetapi Yeshua. Jadi umat Islam tahu, tetapi orang Kristennya tidak tahu. Hal itu karena apa? Tidak mau belajar. Karena itu mari kita belajar dengan baik, supaya kita jadi umat Tuhan bukan karena kebiasaan, karena organisasi, atau karena kekeluargaan, tetapi karena benar-benar tahu. Sebab firman Tuhan di dalam kitab Hosea mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Elohim. Jadi ini saja renungan yang saya sampaikan. Kiranya renungan singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Buat firman Elohim. Saya kembalikan Amin. ke moderator. Amin.
Terima kasih Bapak Gembala Yakub. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan yang memberkati. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Suka-sukamu. Persilakan Kak. Oh, haleluya. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 oh Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami Kana, terima kasih Bapak Gembala Dr. Yakub atas firman-Nya. Dan saat ini kami akan melanjutkan doa syafaat ya. Satu, mendoakan bangsa Israel. Kedua, mendoakan bangsa Indonesia, perintah dari tertinggi sampai ke bawah, Polri, tentara di semua provinsi Indonesia. Ketiga, mendoakan semua Indonesia. Keempat, doakan Poroget dan pemerintah Injil agar digunakan. Kelima, agar Indonesia diselamatkan dari jiwa-jiwa dan Tuhan Yesus bertobat. Keenam, mendoakan para pehujat di medsos maupun di offline. Ketujuh, mendoakan atau tidak
tentang LGBT. 8 mendoakan tempat kita masing-masing agar bukan dari bencana. 9 udah ya Kak? Aja 8. Sampai 8 oke poin. oke. Ya udah kita bagi dua ya. Coba nah 1 sampai 4 saya persilahkan Bang Alek ya. Boleh Bang Alek? Halo. Bagus. Jangan menolak loh. Kalau Bapak Yesus sudah menyuruh, ini aku dari Roh Kudus, bukan aku sendiri. Ya. Ya siap, abangku. Oke. Terima kasih ganteng, makasih sudah mau membantu kami, Bang Alek. Silahkan. Yang kedua, Kak Tasya. Masih ada Kak Tasya? Kenapa Dari saya yang lain aja kek? Oke, Astaga. siap. Berarti Kak ini Kemarin siapa aku namanya? Oh, udah ya. Oke, oke. Berarti aku suruh ke Ibu Galaksi, boleh Ibu Galaksi? Galaksi 6, J6 boleh? Apa Kak Erna? Kak Erna aja deh, aku pengen Kak Erna aja yang berdoa. Kak Erna, boleh? Shalom Kak Erna. Dari nomor 6 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Berarti nomor sampai 8 lah. Kan 4. iya, sampai 8, betul. Ya udah. Ini sampai 8, abangku. Iya. Ya, Ya, siap, boleh. makasih. Oke, makasih. Makasih boleh Kak Erna ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Erna. Asik ya, selamat siang berkati. Sip, lanjut. Bang Alek, jangan ketawa. Lanjut. Oke, shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus HaMashiach. Mari kita satukan hati, kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Bapak kita Yesus HaMashiach. Pasti tergenapi apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach, hari ini kami berdoa untuk bangsa Israel yang sampai saat ini tetap di dalam pengepungan dari PBB, dan ada beberapa negara yang akan memerdekakan Palestina kembali. Kami berdoa kepadamu Bapa Yahweh, jadilah kehendakmu untuk bangsa Israel. Engkau mengasihi bangsa Israel. Engkau mengerti apa yang menjadi keinginanmu di dalam bangsa Israel. Kami percaya ketika engkau bertindak, tidak ada seorang pun yang bisa melawan atau melewati. Kami percaya engkau akan berperang untuk setiap bangsa-bangsa yang mencoba untuk merebut kemerdekaan bangsa Israel. Kami serahkan bangsa Israel ke dalam tanganmu. Terutama dan paling utama ada kasih-Mu Bapa Yahweh untuk bangsa Israel. Dan kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami tahu banyak isu-isu yang tidak enak di bangsa kami. Bahkan ada istilah kemerosotan moral di bangsa kami, krisis ekonomi, dan ketidakkepercayaan kepada tingkat Polri dan TNI di bangsa kami. Kami serahkan kepadamu Bapak Yahweh, bangsa kami ada di dalam tanganmu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati bangsa kami, bangsa yang sangat Engkau cintai, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, beserta dengan wakilnya Bapak Gibran, bahkan sampai tingkat menteri dan jajarannya yang paling bawah, DPR, MPR, legislatif dan yudikatif, RT, RW. Kami percaya Engkau yang menetapkan pemimpin untuk bangsa kami. Engkau juga yang akan memberikan Ruach HaKodes yang takut akan Engkau kepada mereka satu persatu. Sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil itu sesuai dengan kehendak-Mu untuk bangsa kami. Ada kesejahteraan yang merata untuk bangsa kami. Tidak ada lagi gesekan satu dengan yang lain. Ataupun ada istilah sarah di bangsa kami. Kami rindu Bapak Yahweh. Ada kesejahteraan damai-Mu di bangsa kami. Damai sejahtera Elohim ada di dalam bangsa kami. Kami berdoa untuk juga setiap tingkat provinsi di bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Kami tidak mau ada lagi ras yang mencoba untuk menjatuhkan satu dengan yang lain, yang mencoba memecah bangsa kami, yang mengadu dombakan bangsa kami. Kami serahkan kepadamu Bapa Yahweh. Kami setia berdoa untuk gerejamu di dunia dan di Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa Yahweh. Setiap gereja-gereja boleh mengenal-Mu secara pribadi, menyembah-Mu bahwa Engkau Tuhan yang benar di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kami berdoa, tidak ada lagi ajaran-ajaran yang memanipulasi kebenaran sejati. Kami berdoa, tidak ada lagi yang mencoba melampaui cara berpikir Elohim. Kami berdoa tidak ada lagi Elohim menjadi penelitian. Tidak ada lagi Tritunggal. Tidak ada lagi hal-hal yang memecah belahkan, yang menghujat namamu. Kami berdoa di dalam Yeshua HaMashiach, Bapa kami yang hidup, karena kami sadar bahwa kami harus menguduskan namamu. Kami serahkan, kami tidak akan membatasi pekerjaanmu, Roh HaKodes. Terjadilah di dalam Yohanes 14 ayat 26. Terjadi, Engkau bekerja sepenuhnya untuk bangsa kami dan untuk gereja-gereja di dunia, khususnya di Indonesia. Terjadilah pertobatan, pengenalan akan Elohim dengan benar, bahwa Engkau Echad satu, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa ditambahkan. Kami yakin dan percaya, Matius 24 ayat 14 akan tergenapi, sebab masa kesudahannya sampai ujung bumi. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap makhluk akan tunduk kepada Bapa Yahweh dan percaya Engkau satu-satunya Tuhan di dalam setiap hidup orang percaya. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap para apologet yang terus menyuarakan kebenaran. Tetapi kami meminta kepada Bapa Yahweh, berikan Ruach HaKodes kepada mereka, supaya mereka mengerti, menyembah Tuhan yang benar, menguduskan nama Tuhan yang benar. Tidak ada lagi hal-hal yang mencoba untuk meneliti tentang Tuhan. Kami berdoa setiap para apologet bisa menyuarakan kebenaran sejati, bisa menyuarakan Bapa Yahweh yang kami sembah di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hal-hal yang baik, apa menjadi kebutuhan mereka, Engkau semua sediakan yang terbaik. Terima kasih. Dan banyak isu juga di sosial media bahwa akan terjadi the Great Reset, akan ada pengulangan dunia ini yang menunjukkan bahwa zaman ini telah dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin yang beruang. The Great Reset tidak, itu hanya buatan manusia, bukan datang daripada Bapa Yahweh. Kami serahkan setiap bangsa kami, dunia ini ke dalam tangan-Mu. Tidak ada intimidasi dari siapapun yang mencoba untuk memasukkan hal-hal yang bukan daripada-Mu, yang memecah belahkan bangsa kami, dunia ini, bahkan ajaran kebenaran. The Great Reset tidak akan terjadi. Yang diisukan 2030. Dunia ini akan dikendalikan oleh pemimpin yang beruang. Bahwa setiap kita akan dipelajari dan penghasilan kita akan dikendalikan oleh orang yang beruang. Kami meminta kepada Bapa Yahweh, buang segala hal-hal yang mencoba untuk merusak dunia ini. Kami serahkan kepadamu. Inilah setiap doa kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes yang kudus, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang eka. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih Bang Alex. Lanjut Kak Erna, silahkan. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa Indonesia agar diselamatkan, semakin banyak jiwa-jiwa datang kepadamu ya Bapa. Mereka akan menyerukan nama-Mu yang benar ya Bapa. Mereka akan datang kepadamu, sujud kepadamu, berlutut kepadamu ya Bapa. Bahwa Engkaulah Bapa Yahweh, nama yang benar ya Bapa. Yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Bapa, semakin banyak jiwa-jiwa bertobat kepadamu, mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang militan di hadapanmu ya Bapa. Menjadi jiwa-jiwa yang selalu haus akan nama-Mu yang benar ya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para penghujat di medsos maupun di online. Kiranya Engkau jamah hati, jiwa, pikiran, rohnya ya Bapa. Kau berikan kepada mereka hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang daripadamu ya Bapa. Sehingga mereka tidak lagi menghujat siapapun, terlebih menghujat penginjil-penginjilmu ya Bapa. Mereka akan menyadari ya Bapa bahwa hal-hal itu tidak benar ya Bapa. Jamah hati, jiwa, pikiran, roh hatinya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak muda sebagai penerus. Kiranya Engkau selalu berkati dimanapun mereka berada, baik yang masih sekolah ataupun kuliah, Engkau selalu sertai ya Bapa. Berikan penyertaan-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Engkau selalu sertai, Engkau selalu lindungi untuk anak-anak muda sebagai penerus jiwa-jiwa yang haus mengenal akan nama-Mu yang benar ya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga masing-masing sehingga tidak melakukan LGBT ya Bapa. Jauhkan keluarga-keluarga dari hal-hal yang tidak baik ini ya Bapa. Mereka akan selalu dalam perlindungan penyertaan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk tempat tinggal kami masing-masing. Engkau selalu jauhkan dari segala bencana alam. Engkau berkati tanah, air, udaranya ya Bapa. Sehingga selalu ada dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Seluruh doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Erna, terima kasih Sama. doanya Yesus Masiah dan Yahweh. Kiranya didengar, dikabulkan ya semuanya. Terima kasih. Kami sana, apalagi nih lanjut ya. Doa penutup dan doa berkat oleh Pak Yakob. Oke, doa berkat silahkan Bapak Dokter Yakob. Ya, mari kita berdoa, kita tutup. Kami mengucap syukur untuk Zoom pada hari ini. Kami yakin bahwa seberapa kami yang melihat, yang ikut mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Engkau. Kami tidak menyebut nama satu persatu, baik yang mendengarkan secara langsung maupun yang mendengarkan setelahnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, namun Engkau yang akan menolong setiap kami agar iman kami tetap terjaga dengan baik, dan kami menjadi orang yang militan untuk memberitakan kebenaran nama-Mu. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain,
kiranya berkat-berkat ilahi boleh diturunkan atas setiap kami. Oleh karena itu kami mengangkat tangan, kami memberkati bagi kemuliaan nama Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pulang dengan menerima berkat Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh wa yismereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau eleka wikuneka. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasnya dan bermurah hati atasmu. Yisa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih dari Bapa Yahweh Sang Pencipta. Kasih karunia dari Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa. Dan Ruach HaKodes. Menyertai dan memberkati kita semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih kami kan. Amin. Terima kasih Bang. Terima kasih kami Kana, Pak Pendeta, terima kasih El Kosim, Tasya. Terima kasih juga, nggak ada apa-apa di sini. Terima kasih Bapak Gembala Dr. Yakub Slipo. Iya, terima kasih. Saya langsung live ya. Ya, Saya terima Pak langsung Gembala. live. kasih Terima firman kasih, Bapak Tuhannya. Yesus. Iya. Pak Gembala, Tuhan boleh banyak dong minta nomor memberkati Pak kontaknya. Gembala, jangan lupa oleh-oleh. Kalau mau Pak minta Gembala. nomor saya, minta sama Ibu Mekana. Oke, aku pengen belajar langsung nih. Jujur, Ya, pengen enggak belajar. apa-apa. Enggak apa-apa. Aku Minta nggak mau. sama Bu Mekana ya, Pak ya. Ya, Terima Pengen kasih banget. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Terima kasih, Bang Ya, Kosim. hati Bapak di mana di Amerika ya. Pokoknya jangan Iya. selalu. iya, jangan lupa oleh-olehnya, Pak. Udah pulang ya. Udah pulang. Oh, udah Di pulang. Amerika Iya. itu lagi heboh bahas rapture Iya. sama Oh. Great Reset. Bill Gates Betul. datang ke Indonesia punya tujuan. Sebentar dulu Oh. teman-teman. Di sini salam Kak Dameria. Salam. Ya, Kakak bisa kesaksian bahwa yang tentang persekutuan mereka menuduh nama Yesus itu nama setan. Oh ya, boleh. Ini nggak apa-apa kakak, nggak pakai Buka. apa gambar Buka. ya. Ini kan Buka. Kak Maria yang di itu ya, yang di Om Herling ya. yang di mana ya? Di Om Herling yang pernah pelayanan masih di penjara bukan? Enggak. Oh. Di Medan. Oh, di Medan. Soalnya namanya sama Maria. Maaf. Oh, Ini yang dari Medan, Pak. ini dari Medan. Oh, ya, makasih itu. iya toh. Iya. Jadi ini saya mau bersaksi nih. Ya, silahkan Kak. Yang kemana ya? Online ngomong lah, biar enak ngomongnya. Ini lagi ada sambil kerja. Lagi kerja. Ya. Lagi kerja Kakak. Sebelumnya saya berterima kasih udah di grup. Mute dulu, Tasya mute dulu. Semuanya terima kasih untuk kita semuanya. Puji Tuhan Yesus. Mengenai kesaksian perjalanan iman. Tahun 2008 bulan Oktober ada suami istri datang ke rumah. Sebelumnya itu saya gereja di Tiberias. Penggembala kalau GTI Pusat itu Pak Yesaya Pariaji, di Medan Pak penggembalanya Bapak Saud Manurung. Jadi pada bulan Oktober 2008 itu ada hamba Tuhan atau penginjil lah saya katakan datang ke rumah main-main. Kebetulan kakak itu teman saya. Jadi dia dari Jakarta, menikahnya di Jakarta sama suaminya sama-sama penginjil. Mereka datang ke rumah. Jadi saya tanya, apa kerjaan itu ini? Oh, penginjil. Oh, yaudah, ayo ibadah di rumah gitu. Jadi ibadahlah kami di rumah. Dikasihlah satu buku ini tulisan Pak Posma dari Persekutuan Kawanan Kecil Kaum Injili Indonesia. Judulnya Bapak Anak Roh Kudus. Jadi di situ saya baca ternyata Bapak dan Anak Roh Kudus adalah Yesus. Pada waktu itu Yesus belum
Saya belum katakan Yesua adalah Yesus. Dan segala ilah-ilah yang selama ini kita sembah, baik Allah, rupanya itu bukan Tuhan. Salah terjemahan dari God menjadi Allah, harusnya Tuhan, itu sesembahannya bangsa Arab. Jadi 2009 itu saya mengusir nama Allah dalam nama Yesus. Masih Yesus pada waktu itu. Jadi Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu udah saya tahu pada 2008 itu. Dan Januari 2009 mulailah saya sampaikan di gereja Tiberia sama teman-teman pengerja. Saya sampaikan, rupanya berita ini sampai ke Pak Sauk Manurung, penggembala Medan. Sampai ke Pak Sauk Manurung, Bapak itu nggak mau jumpa saya, langsung pada waktu Pasca 2009 itu, ibadah sesi 1 sampai sesi 5, dia tidak mau jumpa saya, tapi langsung di ibadah Pasca itu dibilang ada seorang ibu-ibu penyesat begono menghujat Roh Kudus, lalu diusirlah saya dari gereja itu. Tiberia. Karena saya mengatakan Allah bukan Tuhan kita. Yesuslah Bapa, Anak, Roh Kudus, saya bilang. Jadi semenjak 2009 itu nggak bergereja lagi, karena di mana gereja yang tidak ada nama Allahnya kan gitu. Beribadah sama anak di rumah. Namun kemudian ada dari gereja Presbyterian minta dibantu melayani di gereja Bapak itu, si Om Dohar. Jadi saya pun bergereja di situ melayani. Lalu pada tahun 2015, seiringnya berjalan waktu, saya mengikuti persekutuan kawanan kecil kaum Injili Medan ini. Dari Jakarta kan udah buat beberapa tempat di wilayah Indonesia. Ada di Medan, ada di Batam, di Bali, ada di berbagai tempat Indonesia ini. Bapak Posma sekitar 2 kali setahun datang ke Medan seminar. Buat seminar, kadang juga gospel camp itu berlangsung setiap tahun di daerah Brastagi Kamanjahe. Jadi sekitar tahun 2015 ke atas itu, Bapak itu sudah mulai mengatakan Yesua adalah Mesias palsu. Palsu. Lalu Tuhannya si Musa adalah malaikat iblis. Malaikat iblis. Musa adalah malaikat iblis. Lalu kami di persekutuan itu tidak lagi memakai kitab perjanjian lama, karena itu dari setan. Oh, berarti itu Marsion, Kak. Iya, Marsion. Kalau Marsion itu memang nggak percaya perjanjian lama. Nah, karena katanya itu bukannya Tuhan Yesus itu. Jadi Iya, beda Tuhan. Tuhan Yesus itu beda. Gitu. Jadi pertama aku diam. Jadi terus kujumpailah Bapak itu, Pak Posma, pas dia datang ke Medan. Pak, Tuhan Yesus. Pada waktu itu aku masih manggil Yesus. Pak, Tuhannya si Musa itu Tuhan Yesusnya itu, Pak, bukannya setan. Tuhannya si Musa itu, bilang gitu. Jadi Bapak itu marah sampai dibilang ada kuda liar di kepalamu, katanya. Dia bilang, aku udah lihat di kepalamu, katanya gitu. Udah, aku diam aja lah jadinya. Udah, aku tetap ikut persekutuan. Namun seiring berjalannya waktu, terus di persekutuan itu selalu menolak nama Yesua. Yesua adalah setan. Nah, baru Tuhannya si Musa adalah malaikat iblis, gitu-gitulah. Akhirnya aku mulai nggak tahan lagi. Sampai tahun 2025 kemarin bulan Juli. Jadi ada sedikit perbincangan kami di WA tentang ada seorang dari persekutuan itu mengatakan Yesua adalah setan. Akhirnya aku buka suara. Enggak lah Pak, Yesua bukan setan. Justru Yesua itu sebenarnya nama aslinya Yesus, nama asli Tuhan kita. Bilang gitu. Rupanya jadi ribut lah di grup WA. Di grup WA kami Medan, kawanan kecil Medan yang dari Pak Posma Jakarta. Jadi ribut. Dibilang lah, yang dibilang kemasukan setan lah, yang dibilang iblis lah, yang dibilang bahaya nih, nanti nih bisa menghamiri
menghamiri, apalagi orang-orang baru nanti bisa disesatkan kata orang-orang yang di dalam WA group. Jadi aku berusaha diam gitu, namun besok-besoknya diulangi lagi sama mereka. Orang-orang yang di grup itu termasuk penatua-penatua lah di Persekutuan Medan. Jadi diulangi lagi, ini udah nggak bisa lagi dibiarkan ini. Kayak gitu, harus ada tindakan tegas kepada orang seperti ini, kata Pak Heranus Margatarigan. Pak Heranus. Lalu datang lagi Pak Biliater. Rupanya si Biliater ini juga mungkin dia di TikTok udah apa sama Mikane ya, Dek ya? Pernah katanya berhadapan ya. Biliater situ. Nah, ini dari persekutuan kami tuh dulunya waktu aku masih di situ. Jadi datang lagi Biliater Sitorus ini. Ya memang saya setuju dengan Bapak tadi bahwa ini udah nggak bisa dibiarkan, nanti ini merusak ini, katanya gitu. Jadi akhirnya udah saya permisilah keluar dari grup ya, kalau memang saya dianggap menyesatkan ya nggak mungkin lagi saya harus bertahan situ kan, saya permisi dari grup sama mereka. Jadi udah dikeluarkan. Dan saya buatlah di FB nama asli Tuhan kita Yesua. Rupanya teman-teman yang tadi itu yang udah mengeluarkan dari grup, juga orang-orang persekutuan itu punya FB, langsung masuk menyerang. Nah, kamu ya macam-macam lah dibilangnya. Ya aku yang udah kemasukan setan lah, yang iblis lah, yang macam-macam lah mereka bilang di situ. Nah, Yesua itu adalah setan katanya. Dan itulah yang dibilang sampai sekarang. Iya Kak, memang mereka itu adalah Marsion, di mana mereka memang menolak nama asli dari Yesus Kristus, yaitu Yeshua HaMashiach, dan Yotevave itu mereka bilang setan. Jadi dari situ udah bisa kita nilai itu dari Tuhan atau bukan ya, karena dari Kejadian sampai Wahyu kan Nabi Mose kan itu nabi utusan Sang Pencipta ya, untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir ya. Nah sementara mereka bilang Tuhan yang disembah Nabi Mose adalah iblis, itu ya Yotevave ya. Jadi Marsion itu Kak, saya sudah tahu itu. Ternyata itu Marsion. Marsion itu memang menolak nama kudus dari ya, kalau Jakarta nama tempat ibadah itu Wisma Gembala di Jakarta. Jakarta. Jadi Bapak Pos malah apa kami itu namanya kita katakan JO Kak, JO, Jesus Only. Mereka itu JO, Jesus Only. Jadi aku udah lama di situ dari tahun 2009 gabung. Gara-gara 2025 lah ini dikeluarkan ini. 2009 gabung di persekutuan itu, 2025 inilah bulan Juli dikeluarkan gara-gara mengatakan Yesua nama asli Tuhan. Ya nggak apa-apa Kak, lebih bagus dikeluarkan oleh manusia daripada kita dikeluarkan oleh Bapa di surga nanti. Ya kan? Jadi enggak? Lebih baik manusia mengeluarkan kita, tapi kita diterima oleh Bapa. Itu yang penting. Jadi nggak apa-apa kalau orang-orang mengatakan kita sesat, menolak nama kudus, ya bahkan Yod-Heh-Vav aja mereka bilang Satan loh. Itu sudah mengerikan sekali ya. Yod-Heh-Vav yang datang menjumpai Nabi Mose, Abraham, itu mereka bilang Satan. Jadi mereka tidak percaya perjanjian lama, yaitu kitab Torah, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, mereka nggak percaya. Jadi mereka hanya percaya kitab perjanjian baru. Itu pun dipilih-pilih juga. Hanya Injil. Hanya Injil, 4 Injil itu. Mereka itu GO Kak, Jesus Only atau Marsion. Ya, yang penting kita teman-teman setialah ya mengikut Adonai Yeshua HaMashiach ya. Bahwa nggak apa-apa kalau dunia menolak kita, tetapi yang penting Yeshua HaMashiach memanggil kita anaknya, itu yang penting gitu. Dan kita tetap majulah, tetap setia gitu aja. Alex, tetap setia Alex, karena saya tahu kamu kerja masih terikat pekerjaan dengan gereja ini ya, yang masih menyembah sesembahan bangsa Arab. Ayo, Bang Alex. Ayo, Bang Alex. Ayo. Pindah. Ini baru pulang nih, bajunya belum ganti, masih bau asem. Wih, pantas bau. Tutup lah. Gak pernah lagi kelihatan kamu Alex, kamu sibuk kerja ya? Iya, jadi aku ada 2 Kamikana. Yang pertama kerja, sama aku jalanin bisnis. Oh, Nah, ini bisnisku yang baru aku kasih lihat ya. Balikin kamera yang mana ya?
Itu dong, balik ke kamera, tinggal klik nih kayak gini. Oh, kamera. Mana Mau nggak dong? ada? Itu ada di atas klik. Mana? Oh ini. Iya, masa kan jadi Udah orang dong. gaptek kita anak Nah, iya. itu dia. Nah, itu Apa ya itu? kardus-kardus ini. Aku lagi jalanin bisnis. Apa itu? Mau dong ikut? Ayolah. Mau? Ayolah, kita biar bisa jadi berkat buat gereja sekarang. Haleluya. Boleh dong. Tar dulu. Kita kan mau buka gereja di Medan. Di Jawa nggak mau? Tulis pada gembalanya. Serius nih Iman lo. Bang Henry udah oke lo, jangan main-main. Nggak mau Mana aku di dia? Medan mah. Aku maunya di Serang. Jadi Ya gitu masa kami karena sibuk. Tapi tetaplah kita melayani, apalagi sekarang aku lagi fokus pengembalaan di Bekasi. Jadi ibadah udah hampir rutin dan kita mau Natal yang kedua. Nah, pengembalaanku di Bekasi. Nanti kita bukalah. Aku pengennya di Medan, kami kan itu gembala. Orang dia di Bogor. Orang ini kok tuh ada siapa tuh Ibu Dameria tuh. Pengen ada GPF tuh, biar nggak dibilang sesat tuh di Medan. Udah Maria, Iya, udah Maria, aja yuk kita buka sama-sama yuk, ayo. bener Bang Kosim nih mau ngejalanin bisnis Togut. Bener, Bu, Togut mah. di sana ini kan di Karena grup WA. kami karena Iya. aku Ya. kalau akan kemarin gini, ini mau sedikit cerita. Bukan di orang kepala. Aku kan selalu, Bang Kosim. Putus-putus Bang Kosim. oh ya, kan gini Bang Bang Alek. Kosim lagi di masjid kali ini. Enggak, ini banyak anak bocil nih. Kan gini Kak Bang Alek, kami karena kata gembala, ngapain kamu ikut-ikutan aliran itu? Gak jelas kamu. Nanti kamu nggak ada yang mati, nggak ada yang ngerawat mati nggak ada yang ngurus kamu kalau ikut gereja itu. Itu kami karena aku sampai kemarin tengnyang-nyang loh. Sampai kepala aku pusing, tahu nggak mabok sampai mual. Katanya gini, kamu jangan ikut-ikutan begituan. Nah, ntar kamu kalau mati nggak ada yang penghiburan gitu ya. Saya bilang terserah saya mau mati kemana, kayak mau apa, sebenarnya aku bilang gitu. Oh enggak, terus kata istri, lagian ngapain sih, kata istri. Udah jelas katanya, kita ambil yang ini aja udah terbiasa gitu. Di Indonesia ini kan gak ada nama Yahweh. Makanya orang banyak belajar, aku bilang itu kan kami karena ya. Jangan ngikutin orang Yunani, kita harus ngikutin orang Ibrani. Yesus aja dari Ibrani, aku gitu. Ya kan. Nah istri aku bilang gini, bodoh lah, udah mama kita mau pokoknya Yesus sekali Yesus tapi Yesus katanya. Ada pujiannya tahu nggak? Sekali Yesus selamanya Yesus. Aku bilang bodoh teuing. Saya bilang gitu kan Kak. Awas mertuanya galak loh. Mertua galak, hati-hati. Oh galak banget. Tahu aja dia, tahu aja kalau galak. Wah tahu aja. Jangan dibuka. Itu sih Kak. Jadi aku 3 hari ini kepikiran gembala bilang gini, kalau kamu ada kedukaan siapa yang mengurus? Begitu. Aku diam aja. Nah, aku udah pasrahin aja lah. Terserah Yesus Hamasiah aja lah. Aku pasti orang ada yang inilah. Aku kan nggak macam-macam, nggak pernah masalah lah ya. Nggak pernah cacat gitu di gereja 11 tahun nih. Makanya aku lagi nyari gereja YHS itu di daerah Sunter katanya. YHS itu aliran Yahweh. Alkitabnya YLT gitu loh. Itu. Kalau makanya kami karena bukan di Tangerang sama Om Henry. Nggak apa-apa aku jadi koordinator, aku jiwa-jiwa aja. Gitu. Medan, jangan ganti-ganti Bang Kosim. Medan. Ganti-ganti pula. Medan. Nanti kita ke sana lah, Bapak Gembala ke tempat si Kosim, Bapak Gembala Mose, Bapak Gembala itu, Sugeng Andreas. Nanti kapan-kapan kami ke sana berkunjung ya, AA ya. Ya, boleh silah. Aku tunggu. Bang Alek ajak. Sama ke rumah Kak Siska boleh nggak kita berkunjung Kak? Ya, halo Kak, gimana? Kalau nanti kita berkunjung sekali-sekali ke rumah Kakak boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Iya, sering-sering sambil berkunjung gitu ya. Oke, siap-siap.
Ya, nanti dikasih tahu ya Bapak Gembala ya, Bapak Gembala Sugeng. Mana Kak? Iya, kapan-kapan kita berkunjung ke tempat Kosim sama Kak Siska. Mereka kan Ya. di Tangerang. Oh iya. Mm-mm. Kemarin saya debat sama Pak Bombom. Oh, debat. Ya, Sama Pak Bombom, sama Pak tapi Bombom. lewat HP saya ditelepon Ditelepon sama siapa? sama Pak Bombom. Oh, Kan Awas saya Sam, WA dulu. awas Kamu Mose. kamu katanya saya membela Edis ya gitu. Gitu. Kan lagi keren, lagi berantem sama Edis tuh. Akhirnya mau ngajak nantang diskusi sama saya, kabur malah. Pak Gembala yang mana sih namanya? Mosi. Iya, iya, iya. Iya, Mosi. Iya. ya oke teman-teman masih ada yang mau disampaikan atau sudah biar kita tutup ibadah ini? Ya, tutup aja Kak. Saya Ya, masih di kerjaan ini. oke. Terima kasih ya. Ya, Eh, sama-sama. Oke, thank Terima you. kasih Terima kasih. semuanya kami kan terima Bang kasih. Kosim, kami Kana, Luna, dan Bapak Ibu semuanya. Alex, Kak Kosim. Yes. Ada Yesus sama Syah memberkati kita semua. Shalom.